Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Sobat MVP, kembali lagi di podcast Muara MVP Bersuara. Di episode kali ini kita udah kedatangan 2 bintang tamu cantik nih. Boleh diperkenalin dulu namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nasya Putri April Agustina. Aku dari kelas 10 Manajemen Perkantoran. Satu lagi. Aku Debbie Rastafari Jara dari 10 Akuntansi. Nasya sama Debbie gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Debbie? Alhamdulillah aku juga baik. Kalian nih kan anggota OSIS juga nih. Boleh tahu di sekbid apa? Aku dari Sekbid Kesenian. Kalau Debbie? Aku dari Sekbid KWU. Apa sih alasan kalian buat masuk OSIS nih? Kalau aku sendiri alasannya buat menambah wawasan baru, terus juga buat ngelatih public speaking juga, terus biar dapat temen-temen yang baru, biar gak bosan itu aja. Oke. Kalau Debbie? Aku juga sama nambah wawasan baru, biar banyak temen juga. Ada kesulitan gak sih selama di OSIS? Nggak ada. Nggak ada. Malah seru banget. Oh, seru banget. Kalau Nasya? Kayaknya kalau buat sekarang kayaknya belum ada, tapi nggak tahu nanti. Masih baru ya. Ada cerita menarik gak sih setelah masuk OSIS? Kan setahu aku nih, kamu tuh kan di wawancara satu tuh nggak ada nama kamu nih. Tapi waktu LDKO ada nama kamu tuh. Itu kamu gimana sih? Boleh diceritain dulu? Boleh, jadi ceritanya itu awalnya tuh kan emang gak berminat masuk OSIS karena takut juga bentrok sama tugas-tugas juga sebenarnya. Terus tiba-tiba aku di-chat sama Teh Amoy, Teh Keisha buat diundang buat wawancara. Terus di-chat juga sama Pak Gandhi. Terus ikutlah wawancara. Di situ juga wawancaranya juga nggak banyak kan, emang cowok doang, terus ceweknya aku doang sendiri. Terus pas diwawancara aku tuh sempat nervous, sempat nangis karena nggak percaya diri buat ngomong. Pokoknya ngomongnya juga sambil kayak gitu. Udah itu aja. Jadi nervous ya waktu ditanya-tanya. Kalau Debbie? Kalau aku tuh Kan sempat kamu tuh diragukan gitu untuk masuk OSIS. ya Gimana tuh? ya karena jujur ya aku orangnya kayak gak bisa diam kalau di sekolah, kayak kelihatannya mah kayak anak nakal gitu gening. Iya. Nah makanya aku percaya diri aja buat masuk OSIS gitu. Dan akhirnya bisa ngebuktiin Ya kalau bisa kamu ngebuktiin kalau aku bisa berubah gitu. bisa. Kan semua juga butuh proses kan, gak instan. Iya. Ada gak sih OSIS favorit kalian nih? Ada, yang pertama ada Teh Amoy, Teh Keisha. Kenapa tuh? Karena waktu itu kan pas MPLS jadi pamong juga. Emang kalau misalnya aku sama Teh Amoy chatan tuh kayak bukan sama kakak kelas, jadi Oh, kayak jadi seru ya, asik iya, ya. jadi kayak mau curhat juga bisa. Terus pas jadi pamong juga asik banget, jadi favorit. Jadi tempat buat cerita kamu juga ya. Kalau Debbie siapa? Kalau aku Teh Amoy sama. Karena Kenapa tuh? ya karena sama Teh Amoy itu kalau cerita-cerita tuh seru, kayak ih enak banget lah kalau cerita, seru banget itu. Oh, jadi Teh Amo itu buat tempat cerita kalian ya, sharing cerita. Ada gak sih harapan dari kalian berdua buat OSIS nih ke depannya? Gimana? Harapan Dari aku semoga kedepannya aku bisa di OSIS bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya, terus bisa kerja sama juga sama yang lain dengan baik. Kamu ada temen deket gak sih di OSIS? Kalau buat temen dekat kayaknya nggak terlalu dekat juga. Kenapa? Soalnya aku juga dari jurusan aku cuman sendiri. Terus habis dari situ kalau misalnya teman dekat mungkin ada Keiza. Soalnya kenapa Keiza? Soalnya waktu itu kan satu sekolah. Terus jadi baru kenalnya tuh sama Keiza. Terus seringnya berjalan. Ternyata aku kenal sama Hafifah, kenal sama Debbie, Fahira, Dea, Rara. Jadi ya itu. Jadi lebih banyak lagi Iya. ya. Dari Debbie nih, ada harapan gak sih buat OSIS ke depannya? Ada jadi lebih baik, terus bisa kerja sama juga sama teman-teman. Terus ada gak sih temen deket di OSIS? Ada Fahira, kamu, karena ya kita kan satu kelas nih. Aku dekatnya sama Fahira, Dea, Nasya, Aurel, Hafifah, Rara, Keiza gitu, banyak sih. Semua juga dekat, sama Ibnu juga dekat. Banyak ya temennya ya. Di episode kali ini tuh kan bertemakan tentang parenting orang tua nih. Gimana sih sosok orang tua di mata kamu? Menurut aku orang tua penting banget ya buat ngedukung anaknya. Terus butuh juga sih sama doa-doanya biar lebih baik aja. Doa terbaik dari orang tua ya. Kalau Debbie?
Menurut aku penting karena kalau nggak ada orang tua nggak ada kita di dunia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih peran orang tua mendukung minat dan bakat kamu? Penting banget karena biar nge-support juga selama perjalanan sekolah juga. Jadi kayak ngedukung lah kalau kitanya mau kayak gini. Pasti ada doa ibu kan dari orang tua. Pasti itu penting banget. Jadi itu. Butuh support banyak Iya. ya. Terus kan kamu masuk jurusan manajemen perkantoran nih. Orang tua kamu ngedukung banget nggak? Ngedukung. Soalnya emang dari awal juga mama emang udah ngesetujuin juga masuk ke manajemen perkantoran. Emang pertamanya disuruh sama mama, tapi ternyata akunya juga mau. Jadi nggak terlalu dituntut sama mama. Ada kesulitan nggak kira-kira nih? Kayaknya kalau sekarang belum, soalnya masih materi-materi gitulah, belum yang terlalu Praktik sulit ya, ya. Kalau Debbie, peran orang tua mendukung minat bakat Debbie. Penting karena buat jadi support system juga kan sama doa. Terus kamu kan masuk jurusan akuntansi nih. Ya. Ada kesulitan nggak sih? Ada kataku kesulitannya gitu. Sulit banget itu. Banyak Ya. jurnal juga ya. Pusing. Terus ada gak sih kata atau nasihat yang dari orang tua yang kamu ingat? Disuruh belajar yang rajin, sama harus apa ya? Harus belajar terus biar bisa ngegapai cita-cita yang dimau. Kalau Debbie, Sama harus belajar terus, gak boleh main terus katanya. Biar biar lebih fokus belajar ya. Terus bagaimana peran orang tua mendukung kegiatanmu di sekolah nih? Kan kalian masuk OSIS nih. Mama sih bilangnya kalau misalkan mau masuk OSIS boleh-boleh aja, asalkan di diri akunya juga bisa ngebagi waktu antara OSIS sama pelajaran. Oke. Kalau Debbie, Sama sih sebenarnya nggak boleh masuk OSIS, cuman ya aku pengen, terus mama juga ya udah semangat aja. Yang penting mah belajarnya. tetap fokus Iya. ya, biar nggak keganggu juga. Oke. Terus ada gak sih pengalaman paling berkesan apa yang pernah kamu alami waktu bersama orang tua nih? Ada gak sih? Sebenarnya aku nggak pernah kumpul-kumpul bareng keluarga ya, karena aku lebih banyaknya di luar. Karena Kumpul sama aku teman. ya karena aku sama mama kurang berkomunikasi, kayak masih gengsi. Oh, sama-sama gengsi ya. Terus kalau Nasya? Kalau aku dulu pas ada ayah, setiap hari Minggu tuh selalu harus banget wajib buat keluar, buat main. Oh, quality time. Tapi kan sekarang ayahnya udah nggak ada. Sedih. Nah, Jadi waktu buat quality time-nya jadi kurang. jadi jarang kumpul juga ya. Semangat. Terus ada gak sih pesan buat orang tua kamu? Semoga mama sehat selalu. Amin. Eh, Terus kalau Nasya nih? Buat keduanya ya. Kalau buat mama, semoga sehat selalu. Terus panjang umur. Kalau buat ayah, semoga masuk surga. Terus Amin. semoga di sana bisa kumpul lagi kalau misalkan emang udah waktunya. Amin ya. Oh ya, makasih banyak ya Debbie sama Nasya udah ngeluangin waktunya buat ikut di podcast kali ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.